Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan di sini saya Sandi Yusuf Masliawan, di mana NRP saya yaitu 5017241030, di mana saya dari kelas B PDJ. Saya akan menjelaskan tentang tugas terbaru yang telah diberikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu metode regresi statistik yang cukup penting, yaitu adalah weighted least square, atau bisa disingkat sebagai WLS. Nah, mungkin sebagian dari kita semua sudah familiar dengan metode least squares atau metode kuadrat kecil yang kita gunakan pada minggu kemarin untuk mencari garis terbaik yang memodelkan hubungan antara dua variabel. Nah, namun metode standar ini mengasumsikan bahwa semua data memiliki tingkat kepercayaan atau keakuratan yang sama. Nah, tetapi tidak semua data yang kita memiliki kualitas yang seragam. Terkadang ada data yang lebih andal, ada juga yang kurang akurat atau bahkan menyimpang jauh dari pola umumnya. Nah, hal itulah yang kita sebut dengan outlier. Nah, inilah salah satu alasan mengapa kita menggunakan metode weighted least squares atau WLS ini. Di mana weighted least squares ini memungkinkan kita untuk memberikan bobot yang berbeda untuk setiap titik data. Titik data yang kita anggap lebih baik atau lebih representatif bisa diberi bobot lebih besar. Sedangkan data yang meragukan atau outlier atau data yang menyimpang jauh dari pola umum tadi, kita dapat berikan bobot lebih kecil sehingga pengaruhnya terhadap akhir menjadi minimal. Nah, dalam video ini saya akan menunjukkan bagaimana metode WLS bisa diterapkan pada data subulanan selama 1 tahun. Kita akan melakukan fitting garis lurus terhadap data tersebut sambil mendeteksi dan menangani outlier secara sederhana menggunakan pendekatan statistik seperti Z-score. Nah, di mana saya akan menjelaskan sebaris dari kode MATLAB yang telah saya tulis. Oke, langsung saja kita lanjut. Nah, di mana kan pertama kita sudah tulis untuk yang fitting pertama. Nah, saya kita tulis data selanjutnya, di mana kita akan menghitung Z-score untuk nilai bulan sebagai contohnya ini. Nah, saja kita ketik di sini. Nah, apa sih maksud dari min atau yang lain-lainnya ini, di mana untuk min mons ini berarti kita menghitung dari rata-rata dari data mons dari 1 sampai 12. Lalu untuk yang STD mons ini adalah menghitung standar deviasi dari nilai bulan dan mengukur seberapa tersebar data terhadap rata-ratanya. Nah, lalu kita hitung Z-score-nya yaitu menggunakan bulan dikurangi rata-rata bulan per standar deviasi bulan tadi. Nah, oke, langsung kita lanjut saja. Selanjutnya kita akan mendeteksi outlier yang terdapat pada data kita. Kita akan menggunakan script ini, di mana menggunakan outlier index. Di mana outlier index ini berfungsi untuk menyeleksi nilai yang lebih dari 2 deviasi dari rata-rata threshold umum dalam statistik. Lalu ada find, yaitu untuk menghasilkan indeks posisi data untuk memenuhi syarat outlier. Lalu ada total outlier ini, yaitu berfungsi adalah sebagai jumlah total data yang terdeteksi sebagai outlier. Lalu ada display, itu digunakan untuk menampilkan hasil indeks tersebut ke command window. Selanjutnya kita akan menyusun bobot atau weight vektornya. Nah, di mana untuk membuat bobot data outlier diberi bobot rendah, lainnya 1. Jadi itu di antara rentangnya itu 0 sampai dengan 1 untuk memberi bobotnya. Di mana saya kali ini memberikan yaitu bobot 0,2. Di mana untuk vektor W yang berisi bobot untuk tiap titik data yaitu defaultnya sama dengan 1, di mana bobot titik yang dianggap outlier dikurangi, di mana dalam contoh ini menjadi 0,2. Di mana ini berarti bahwa data tersebut tetap dipakai dalam fitting, tetapi pengaruhnya sangat kecil. Nah, lalu untuk W ini untuk membentuk matriks diagonal bobot yang dibutuhkan dalam formulasi WLS.
Nah, selanjutnya kita akan mengetik rumus untuk proses Wegener square. Nah, untuk ini dapat kita tuliskan sebagai berikut. Nah, gimana nih sebenarnya merupakan rumus dari solusi WLS untuk regresi linearnya. Gimana itu adalah M sama dengan G transpose W G inverse G transpose WY. Untuk Y fit WLS ini merupakan hasil prediksi suhu berdasarkan model WLS tersebut. Nah, selanjutnya langsung saja kita lakukan untuk plotting garis hasil WLS tersebut. Kita dapat gunakan script berikut. Nah, itu adalah plot months year saja, di mana script yang barusan saya tulis ini berfungsi untuk menambahkan garis regresi hasil WLS ke grafik data observasi. Dimana untuk warna biru itu yang terdapat pada B strip itu berguna untuk ketebalan 2 pixel. Lalu untuk legend untuk menampilkan beberapa keterangan grafik titik data asli dan kode hasil fitting. Lalu selanjutnya kita lakukan finishing grafik, yaitu adalah pembagusan grafik dengan ini. Nah, ULM ini untuk mengatur dari derajat 23 hingga 33 derajat. Lalu untuk Qtix ini untuk mengatur jarak antara banyak jarak antara 23 hingga 33. Xlim pun sama, tetapi untuk bedanya Xlim dan Ylim itu Xlim berada pada datar, lalu untuk Ylim tegak. Oke, kita lakukan. Di mana grid on ini menampilkan grid bantu pada grafik. Selanjutnya akan kita lakukan finishing dengan menampilkan hasil model ke konsol. Dimana untuk menampilkan hasil parameter dan persamaan garis WLS dapat dituliskan sebagai berikut. Di mana fprint ini dipakai agar hasil ditampilkan dengan format rapi dan presisi 4 angka di belakang koma. Oke, langsung saja kita lihat hasilnya. Nah, didapatkan hasil grafiknya seperti ini. Ini merupakan garis hasil Wegener square tadi, dan juga terdapat ada slope, intercept, dan juga persamaan garis dari WLS tadi. Kemudian didapatkan slope, yaitu ada 0,0531, ada interceptnya WLS yaitu ada 27,2545, dan didapatkan persamaan garis WLS yaitu Y sama dengan 0,0531 dikali X ditambah 27,2545. Jadi, oh iya, untuk grafiknya sedang akan saya munculkan. Nah, bisa dilihat di sini, ini merupakan hasil grafik dari running script yang telah saya buat tadi. Oke, sebentar, Nah, jadi sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.